Anggota DPRD Kota Depok dari Partai Amanat Nasional Igun Sumarno mengungkapkan bahwa pembangunan sumber daya manusia sangat penting. Hal itu disampaikan kepada sejumlah media usai menggelar acara reses di wilayah Cilodong, Rabu 13 November 2024. Politisi senior Partai Amanat Nasional Kota Depok ini menyampaikan mengenai prioritas pembangunan di Kota Depok. Lelaki yang dikenal sebagai tokoh pendidikan di Kota Depok itu menyatakan pentingnya meningkatkan perhatian terhadap anggaran pembangunan sumber daya manusia. Menurutnya, pembangunan sumber daya manusia harus mendapat perhatian lebih tinggi daripada pembangunan infrastruktur. Yang pertama itu kita berharap ya, ini reses ke reses gitu kan. Tetapi selama ini hanya itu saja gitu. Saya kasihan ke masyarakat sebetulnya. Hampir semua, terutama di dapil saya lah, pada saat reses itu yang diusulkan hanya sifatnya fisik ya, drainase, aspal dan lain-lain. Tetapi kali ini saya mencoba ya membangkitkan mereka bahwa aspirasi dewan itu bukan hanya fisik itu, tetapi ada perekonomian juga. Bahkan ada untuk salah satunya itu untuk anak-anak atau pemuda kecakapan hidup ya. Yang mereka tadi seperti yang diusulkan, Pak, kami ini jualan wuduk pada saat offline saja tadi kadang muda. Ini kan pendapatannya pun tidak signifikan. Bagaimana cara kami nasi uduk ini selain offline tapi ingin online. Nah kami ini kan nggak paham tata cara seperti itulah. Nah itu salah satu yang mungkin akan kita coba berikan ke masyarakat itu. Reses itu bukan hanya di situ, tapi saya mengingat ke pelatihan perekonomian gitu. Jadi intinya mereka itu bagaimana memanfaatkan pokok pikiran dewan itu mengena bukan hanya kepada fisik tetapi kepada ilmu pengetahuan perekonomian yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Tentunya salah satunya ya untuk menjawab biar masyarakat itu mengurangi pengangguran kita lah. Nah itu yang fokus hari ini kita seperti itu. Ya. Tadi Bapak katakan pengangguran di Kota Depok itu ada 6,9%, Pak. Tanggapan Bapak untuk menyampaikan ke masyarakat itu apa yang program-program ini, Pak? Salah satunya kita ini kan kalau melamar pekerjaan yakin keterbatasan perusahaan yang ada di Depok pun sekarang terbatas. Bagaimana kiat kita sekarang ini menciptakan peluang pekerjaan. Ini salah satunya ingin kita sampaikan. Makanya dengan aspirasi seperti ini, saya ingin melatih kompetensi keahlian yang ada di masyarakat yang sekarang hampir semua kenapa nganggur? Karena emang kompetensi keahliannya nggak ada gitu kan. Sekarang kita lihat tukang las itu dibutuhin di mana-mana. Tapi anak kita nggak ada. Supir aja dibutuhin di mana-mana. Dari kita malah majak masih yang pengangguran itu. Nah kita untuk mengentaskan pengangguran seperti ini, saya akan mengadakan pelatihan-pelatihan yang merupakan aspirasi dewan. Misalkan pelatihan nyupir, kita bekerja sama dengan kepolisian, ya kan? Nah setelah dia dapat, setelah nyupirnya lihai, maka dia dapat SIM, dia bisa melamar. Bisa supir taksi, ya kan, bisa supir bis dan lain-lain, atau di perusahaan-perusahaan. Lalu kita akan mengadakan pelatihan misalkan perbengkelan, seperti motor, gitu kan, teknisi motor. Nah sekarang showroom di mana-mana, bengkel di mana-mana. Kita latih, bekerja sama juga kita dengan showroom-showroom juga. Setelah dia dapat sertifikat portofolio, anak itu bisa ngelamar. Dan banyak hal yang bisa dilakukan oleh itu. Makanya salah satunya cara itu adalah aspirasi dewan itu digunakan yang mengena secara keahlian pribadi orang itu sendiri. Nah, jadi saya yakin dengan pengangguran 6% dengan masyarakat kita sudah punya keahlian, mungkin kalaupun tidak tahun ini tapi lambat laun pasti pengangguran akan berkurang. Saya kira itu lah. Pak izin Pak, proyek infrastruktur Pak, apa ya Pak yang kira-kira yang mau digenjot Pak? Kalau infrastruktur itu kan ini emang udah model lama ya. Model lama. Salah satunya yang sekarang paling banyak itu adalah masalah drainase. Di kita ini kan aspal diperhatiin, pengocoran diperhatikan,
tapi drainase nggak dibikin itu. Banjir. Nah, tetap aja gitu kan. Jadi bingung, seolah-olah negara kita negara Arab gitu. Yang hujannya hanya sekali tapi nggak gede gitu kan. Nggak ada drainase juga, mereka hari itu banjir, hari itu surut. Lah di kita coba lihat sekarang. Datang kemarau, kekeringan, musibah. Ya kan nggak bisa minum di mana-mana. Datang hujan, kebanjiran, lebih musibah. Makanya sekarang infrastruktur ini kebanyakan sekarang itu membuat jalan itu drainasnya kadang-kadang ditinggalin. Nah makanya tadi banyak RW itu, Pak, kami banjir. Loh emang karena apa Pak RW? Ya iya karena baru diaspal doang, Pak. Baru dicor doang. Terus itunya drainasnya, ya itu dia belum. Nah, salah. Nah itu mungkin yang paling utama itu sekarang itu. Terus yang kedua memang masalah sampah ya. Jadi sampah itu kemarin kita melihat ada salah satu RW yang nyimpen foto-foto tentang penanggulangan sampah yang sangat luar biasa. Kalau tidak salah di Kebumen. Jadi mereka itu sampah itu di sana itu laku. Jadi sampah-sampah itu dikumpulin ya, dikelompokkan warnanya segala macam itu diolah. Itu menjadi bisa untuk parkit ya, untuk paving block, untuk konblok dan lain-lain. Dan itu bagus sekali gitu. Nah, kalau itu terjadi home industry ditarik ke kita, saya kira akan berebut sampah malah. Iya betul. Karena itu ya. Tinggal sekarang ini bagaimana sistem kita itu pokir dewan itu bisa nggak untuk seperti itu. Ini perlu pemahaman juga, kita akan bertanya coba seperti apalah supaya Depok ini yang memang darurat sampah ini bisa kita 50 anggota dewan katakanlah kita semua menggunakan teknologi sampah menjadi yang bermanfaat. Saya kira pasti kita butuh sampah juga ya, karena memang tonase yang kita butuhkan. Saya kira itu kali ya.